Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Tentu saja atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan kita bisa bertatap maya kembali. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberikan ilmu yang luar biasa, terutama ilmu hadis yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu hadis itu sendiri. Jika seri sebelumnya kita membahas ulumul hadis, banyak sekali ilmu-ilmu dalam keilmuan hadis dan salah satunya adalah ilmu hadis itu sendiri yang menjadi pokok atau yang menjadi objek dari pembahasan ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis itu sendiri. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya ilmu hadis itu sendiri. Ilmu hadis yang merupakan fondasi kedua setelah Al-Quran, yang menjadi tiang agama kedua yang terkuat setelah Al-Quran. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim, apalagi pelajar yang merupakan takhusus atau mempunyai bidang dalam keilmuan agama, maka harus tahu apa itu hadis dan ilmu hadis, dan ini adalah wajib dipelajari oleh pelajar muslim itu sendiri. Oleh karena itu, karena ini ilmu sangat penting, kita akan membahas tentang ilmu hadis itu sendiri. Jadi ilmu hadis itu merupakan ada dua di hadis sebagai ilmu ya. Hadis sebagai ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu diroyah dan kedua adalah ilmu riwayat. Hadis di sini yang pertama yang dimaksud dengan ilmu riwayat yaitu ilmu riwayah yang langsung dari Rasulullah SAW mengenai apa saja yang ada di dalam Rasulullah. Jadi riwayat itu apa aja yang termasuk di dalam Rasulullah sendiri, itulah yang dimaksud dengan ilmu dari riwayat. Apakah beliau itu berupa qauli atau instruksi atau berupa arahan atau juga melalui takrirnya atau af'alnya. Rasulullah itu ngapain aja? Nah, ini juga dibahas. Apakah Rasulullah itu sholatnya, bagaimana Rasulullah sholatnya? Bagaimana Rasulullah itu cara berkomunikasi? Bagaimana Rasulullah itu menyapa para sahabatnya? Bagaimana Rasulullah itu berdagang dan lain sebagainya yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan juga diamnya Rasulullah ketika ketika melihat sahabat melakukan suatu hal atau melakukan sunnah, itu disebut juga dengan hadisnya Rasulullah. Ketika sahabat melakukan sesuatu, kadang-kadang sahabat itu juga tasyaddud fi fi'lihi, ketika melakukan berwudu misalnya, wudunya itu kadang-kadang sampai sini, atau ketika membasuh wajahnya sampai matanya itu dan lain sebagainya, di atas standar lah simpelnya. Dan Rasulullah ketika menyaksikan itu beliau diam, ya sudah, berarti nggak ada masalah gitu. Memang terkadang demikian, bahkan di fikih sendiri pun sampai mengusap rambut ini sampai ada 9 macam bagaimana cara mengusap, dan semuanya ada dalilnya sendiri. Lalu apa aja terus sifatnya juga, terus akhlaknya yang dikerjakan, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau mendoakan dan lain sebagainya, bagaimana gaya rambutnya Rasulullah pun juga dibahas di dalam ilmu hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu riwayah. Sedangkan ilmu diroyah adalah mengetahui kaedah-kaedahnya
dalam ilmu hadis. Apa aja kaidahnya dalam ilmu hadis itu? Seperti halnya apa itu riwayat, apa syarat-syaratnya dari periwayatan tersebut, bagaimana macamnya dalam riwayat, terus hukum-hukumnya, hukum dari riwayat ini bagaimana keadaan rawinya dan lain sebagainya, sanadnya bagaimana, termasuk di dalamnya tadi matannya, maksud saya matannya itu bagaimana, apakah bermasalah atau tidak, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika ilmu riwayat ini dari Rasulullah, sedangkan ilmu dirayah ini dari sisi keilmuan. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sunnah. Nah, sunnah, pengertian sunnah. Jadi hadis itu juga identik dengan perkataan sunnah. Sunnah itu bagaimana? Sunnah itu adalah, ada beberapa pengertian secara istilah. Jadi dalam ilmu hadis, sunnah yang dimaksud secara, jadi ada dua ya, ada secara bahasa dan secara istilahan atau terminologinya. Min haitsul lughah, dari secara bahasa, yaitu sunnah itu dimaksud dengan at-thoriq atau jalan, at-thoriq sanahu dan seterusnya, pokoknya jalan yang ditempuh itu disebut dengan sunnah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilahnya itu bermacam-macam. Sekarang sunnah dalam hal apa dulu? Dalam ilmu hadis misalnya, itu seperti yang sama dengan hadis itu, hadis secara riwayat, yaitu segala yang melekat pada Nabi sebelum ataupun ba'da bi'tsatihi bi'tsatihi lirrasul. Jadi sehabis atau sesudah menjadi Islam, itu yang disebut dengan hadis. Jadi semuanya yang melekat, seperti sama plek dengan hadis berdasarkan ilmu riwayat tadi. Sedangkan dalam istilah fikih ini berbeda lagi. Jadi kalau sunnah dalam hadis dengan sunnah dalam fikih itu tentu saja berbeda. Sunnah dalam ilmu hadis adalah hadis itu sendiri, sedangkan dalam fikih yaitu apa yang dikerjakan Nabi Muhammad tetapi nggak wajib. Kan ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada haram dan seterusnya. Nah, ini sholat itu wajib, tapi zikirnya sunnah. Jadi sunnah itu adalah sesuatu pekerjaan yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan nggak dapat dosa. Atau nggak apa-apa, mau dikerjain dapat pahala, mau ditinggalkan ya nggak dapat dosa. Itu sunnah dalam terminologi ilmu fikih. Sedangkan inda usuliyin, inda usuliyin ini itu yang berdasar Nabi, semua yang mendasarkan Nabi qauli wa fi'lihi au fi'lihi au takririhi, semua yang dikerjakan Nabi dari pekerjaannya dan takrirnya, tetapi yang memungkinkan untuk menjadikan dalil itu hukum syariat Islam. Nah, ini sunnah inda usuliyin, yang dalil dari Rasulullah yang memungkinkan untuk menjadi dalil dalam hukum syariat Islam. Ini tadi ada beda, inda usuliyin beda, inda muhaddisin beda, inda fuqaha itu berbeda. Jadi ini 3 term yang berbeda. Makanya kalau misalnya ada kalimat sunnah tetapi dilihat dulu ini dalam konteks apa nih? Dalam konteks fikih kah, atau dalam konteks hadis kah, atau dalam konteks usuliyin itu tadi. Ya. Nah, itu dia. Lalu ada istilah-istilah lain dalam ilmu hadis. Nah, ini
ada nggak padanan katanya dalam ilmu hadis tersebut? Hadis itu ada nggak pada sinonimnya lah istilahnya itu. Ada istilah-istilah tersebut, diantaranya adalah oke, yang dimaksud dengan asar yaitu sama. Ada yang mengatakan bahwasanya asar itu kalau dalam bahasa ini ya, bahasa istilah apa lugawi itu berarti bekas. Tetapi kalau dalam di sini ada yang mengatakan asar itu sepadan dengan khobar, sepadan dengan apa namanya hadis. Jadi sama. Tapi ada juga yang membedakan. Yang membedakan adalah yang dimaksud dengan asar yaitu yang berkaitan dengan, kalau khobar itu berkaitan dengan hadis marfu, sedangkan athar itu berkaitan dengan hadis mauquf atau berdasarkan dengan sahabat dan bawahnya ya, berkaitan dengan sahabat mungkin. Tapi kalau misalnya apa namanya athar khobar, kalau khobar itu hadis marfu, kalau athar itu hadis mauquf. Kalau khobar itu hadis marfu atau yang berdasarkan kepada Rasulullah, sedangkan athar itu hadis yang nggak nyampe Rasul, cuma sampai sahabat aja. Nah itu bedanya antara athar dan khobar. Terus ada juga yang mengatakan memandang istilah itu sama. Kalau khobar itu semuanya lebih umum. Lebih umum semua perkataan sahabat, nabi, sahabat dan juga tabi'in. Jadi masuk hadis marfu, hadis mauquf maupun hadis maqtu. Nah, jadi kalau misalnya apa bedanya? Kalau persamanya tadi adalah hadis, athar dan juga khobar itu sama-sama perkataan Rasulullah, tapi ada juga yang mengatakan athar dengan khobar itu beda. Athar itu, kalau khobar itu perkataannya Nabi, kalau athar itu perkataannya sahabat. Ada juga yang mengatakan kalau khobar itu semuanya, yaitu perkataan Nabi, perkataan sahabat dan tabi'in. Jadi hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktuf itu termasuk khobar semua. Nah ini beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi nggak masalah. Itu adalah 3 istilah yang biasa ditemui dalam kitab-kitab hadis. Terus kita akan ke bagian-bagian hadis. Di bagian-bagian hadis itu yang pertama adalah ada yang disebut dengan sanad. Sanad itu apa sih? Sanad itu adalah jalan menuju matan. Jadi yang disebut dengan apa namanya sanad itu adalah yang disebut dengan jalan menuju matan. Orang-orangnya itulah yang disebut dengan sanad. Kalau misalnya dalam ilmu hadis itu ada an gitu, misalnya an fulan A, an fulan B, an fulan C, misalnya nama-nama orang itu Abu Hurairah biasa kita temui, atau Ibnu Abbas atau sahabat-sahabat lainnya, an Rafi, an Baihaqi dan seterusnya lah. Nah itu disebut dengan sanad. Orang-orangnya ini, orang yang meriwayatkan ini yang lah disebut dengan sanad. Makanya istilahnya itu jalan menuju matan. Karena yang kayak misalnya simpelnya adalah ketika ketua kelas mendapatkan kabar dari bapak dosen dan bapak dosen mendapatkan kabar dari bapak kaprodi, bapak kaprodi dapat kabar dari bapak dekan, dan bapak dekan mendapatkan kabar dari ibu rektor misalnya. Nah itulah yang disebut dengan rangkaian sanad. Orang-orangnya ini yang mendapatkan kabar itu disebut sanad. Nah, baru ketua kelas mengatakan
dari Bapak dosen mengatakan bahwasannya perkuliahan besok libur. Nah, perkataan perkuliahan besok libur ini adalah yang disebut dengan matan. Sedangkan sanadnya yaitu ketua kelasnya, dosennya, ketua prodinya, lalu ketua jurusan, terus ada dekan, ada rektor, itu sanad-sanad yang harus dilalui. Orang-orangnya itu haruslah yang disebut dengan sanad. Sedangkan besok, pengumuman besok adalah libur, itu yang disebut dengan matan. Nah, itu adalah dua hal yang sangat fundamental dalam hadis. Lalu dalam istilah sanad itu sangat penting dalam kajian Islam, dalam kajian agama ini. Bahkan dikatakan kalaupun tidak ada sanad, laqala masya'a, apa aja bisa dikatakan oleh mansya'a, oleh siapapun juga bisa mengatakan. Oleh karena itu, seperti terjadi hari ini, kita sering mendapati berita-berita hoax yang beritanya, kaulnya, matannya itu atau beritanya itu nggak jelas, dan koilnya dalam hal sanad ini yang mengatakan, orang yang mengatakan pun juga tidak jelas. Oleh karena itu dianggap berita hoaks dan lain sebagainya. Dalam ilmu hadis sudah dipelajari dan sudah dipatenkan sejak beratusan tahun yang lalu. Jadi itu yang disebut dengan sanad ya, sanad dan matan. Jadi kalau agama ini cuma agama Islam aja yang punya sanad, agama lain nggak punya, hanya Islam aja salah satu tiang dan pondasi yang paling penting dalam beragama Islam. Dalam sanad itu dikenal dengan musnid, yaitu musnid. Siapa itu musnid? Orang yang meriwayatkan hadis dari orang yang sebelumnya atau gurunya hingga ke Rasul. Nah, jadi orangnya ini, misalnya tadi Bapak ketua kelas ke dari Bapak dosen, itulah yang disebut dengan musnid. Dia dapat kabar dari orang yang sebelumnya atau gurunya. Pak dosen mungkin dulu pernah belajar, ketika belajar kuliah atau mondok di suatu tempat. Nah, gurunya itu juga disebut dengan musnid, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, apakah orang itu punya ilmu hadis atau tidak, tetap disebut dengan musnid. Apakah yang menyampaikan itu mempunyai atribut keilmuan, kekhususan dalam hal hadis atau tidak, tetap disebut dengan musnid. Nah, ini menurut buku yang saya baca. Lalu ada juga kita agak mendalam ke matan. Kalau matan itu dalam bahasa itu disebut al-matnu atau syiddatun, atau yang yang syiddah, yang padat. Kalau misalnya baitun matinun disebut rumah yang sangat padat. Itu secara bahasa ya, tapi secara istilah yaitu apa yang dimaksud oleh sanadnya dari perkataan Nabi. Jadi apa yang dimaksud oleh Nabi, perkataan dari sanad itulah yang disebut dengan matan. Terus ada beberapa istilah lain mungkin yang menurut Imam Suyuti memang ada perbedaan istilah di sini. Menurut Imam Suyuti ada yang disebut muhaddis, ada yang disebut faqih, ada yang disebut hafidh, ada yang disebut rawi. Nah, ini dia yang dalam istilah-istilah hadis. Nah, kita belajar ilmu hadis dan juga belajar ilmu mustalahatul hadis di sini, sedikit kita menyinggung tentang istilah-istilah hadis. Yang pertama adalah
yang disebut dengan muhadis, orang itu muhadis bukan sih? Nah, kadang kan kita terjebak dalam terminologi itu. Oh, beliau ngajar hadis tapi belum tentu dia muhadis gitu. Muhadis itu siapa? Muhadis itu orang yang takhusus dalam ilmu hadis dengan segala keilmuannya dan hafal hadis dan sanadnya. Jadi orang yang kuliahnya atau ngajinya itu memang khusus belajar hadis. Nah, khusus fokus dalam belajar hadis. Dengan segala keilmuannya, keilmuan hadis itu banyak sekali. Ada ilmu takhrijul hadis, ada ilmu mustalahatul hadis, ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu asbabul wurudul hadis, ada nasih wa mansuh mungkin. Kalau dalam ilmu Al-Quran kan ada nasih dan mansuh, terus dan seterusnya. Plus juga beliau itu hafal hadisnya, hafal nggak cuma hadisnya aja, dan juga hafal sanadnya. Jadi betul-betul paket lengkap pakar dalam ilmu hadis itu disebut dengan muhadis. Ya. Jadi kalau misalnya sekolah S1 sampai S3 memang ngambil jurusan hadis, bukan multidisipliner. Sekarang hadis, besok tafsir, besoknya lagi dakwah dan lain sebagainya, atau tarbiyah, nah itu belum bisa disebut dengan pakar muhadis. Tapi kalau beliau ngajinya memang betul-betul hafal hadisnya, hafal sanadnya, hafal, kalau dibolak-balik itu beliau masih bisa mengetahui dan lain sebagainya, sampai detail pun, sampai ada yang salah beliau tahu, itulah yang disebut dengan muhadis. Yang kedua adalah faqih. Faqih itu orang yang faham matan tetapi dia bukan yang hafal sanad. Jadi orang fuqaha atau faqih itu biasanya itu kan dalilnya yang dipelajari, sedangkan syaratnya beliau iktimat pada riwayat-riwayat yang dianggap sudah sahih. Jadi nggak perlu meneliti sanadnya lagi, apakah ini sanad betul atau enggak, sahih atau enggak, sudah diiktimatkan kepada orang muhadis tadi, yang takhusus tadi. Jadi beliau hanya mengambil matannya saja. Sedangkan ada istilah lagi hafid. Hafid itu yang hafal ya'riful isnad wala ya'riful matan, yang tahu sanad tetapi nggak ngerti matan. Karena beliau hafal sekali itu orang-orangnya, jalannya bagaimana, tetapi nggak tahu matan. Sedangkan rawi mala ya'riful alladzi la ya'riful matan wala ya'riful isnad, nggak tahu matan, nggak tahu isnad. Nah, hanya meriwayatkan saja. Jadi menyampaikan. Kalau misalnya khutbah Jumat itu hanya menyampaikan hadis saja, itu rawil hadis, meriwayatkan dari ini, dari kutubus sittah, hanya menyampaikan saja. Atau biasa disebut, ya istilah saya tukang pos lah, kita menyampaikan risalah dari hadis dan lain dari kutub hadis. Oke, saya kira ini aja pertemuan kali ini, kita bahas tentang ilmu hadis. Sampai ketemu di lain kesempatan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.